Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam. Berkat karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka tolibul ilmi atau menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa risalah Allah yang paling sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama Islam adalah obor yang menerangi hati setiap umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan padang kehidupan yang terang benderang. Ia akan merasa aman, merasa tentram, terhindar dari rasa was-was dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi dengan berbekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang telah ia ikrarkan dan mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang beriman bukan hanya dituntut untuk mengerjakan amal soleh semata, seperti melakukan sholat, puasa, zakat, berdoa, dan lain-lain, tanpa memperhatikan kondisi di sekitar lingkungannya. Dengan kata lain, seseorang dituntut untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Ia juga harus memperhatikan apakah kemungkinan terjadi kemungkaran di sekitar rumahnya. Inilah konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntut untuk melakukan ibadah pribadi kepada Allah, ia juga memerintahkan orang berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Dalam kaidah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu hifayah. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dengan menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita melakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalnya, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya melakukan perbuatan judi, berkata bohong, mencuri, dan lain sebagainya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar mutlak untuk dijalankan. Bila seseorang di sekitar kita berbuat kemungkaran atau tidak mau berbuat kebajikan, sedangkan kita mengetahuinya, maka kita wajib memberitahunya. Karena bila tidak, kita akan menerima akibatnya. Kita akan ikut terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sendiri rajin beribadah. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nafal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa pada orang-orang yang beriman saja. Dan ketahuilah hamba Allah amat keras siksanya.
Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa saja, tetapi juga kita akan terkena azab bila kita diamkan saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajarkan kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Berkaitan dengan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasul-Nya memberikan tuntunan kepada kita sebagaimana yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut di atas dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kepada kebaikan atau mencegah kepada kemungkaran. Salah satunya adalah dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksud hikmah pada ayat ini sebagaimana perkataan atau tafsir adalah dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, kita menyeru seseorang melakukan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Allah, oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. 2. Dakwah harus disampaikan dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidaknya dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut, dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui dan tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita. Sejalan dengan hal ini, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau bertobat. Quran surat At-Toha ayat 44. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan berdoa dan bertakwakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran firman-Nya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dalam kultum singkat ini. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tanpa takut celaka atau dizalimi. Karena ini adalah bagian dari jihad kita menegakkan agama Allah. Siapa yang gugur membela agama Allah, maka ia akan mati syahid. Dan siapa yang mati syahid, maka ia akan mendapat jaminan surga baginya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga Allah berkenan menolong kita semua dalam dakwah. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.